Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini penolakan nama saya Bima Surya Pangaribuan dari mahasiswa pendidikan dari Mesin dengan NIM 1850324046. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran berbasis komputer yang meliputi pengertian, sejarah, jenis-jenisnya, fungsi, prinsip karakteristik, kelebihan kekurangan, dan terakhir adalah kesimpulan dari pembelajaran berbasis komputer ini. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran berbasis komputer. Ada sangat banyak pengertian menurut ahli-ahli, di antaranya menurut Meyerso, Isjonic, kemudian Criswell, Kemp dan Dayton, dan Bina Putra, dan masih ada banyak lagi. Tapi di sini saya mengambil dari Meyerso, yaitu pembelajaran berbasis komputer adalah penggunaan suatu komputer untuk membantu menyajikan materi pembelajaran kepada siswa, memantau kemajuan belajarnya, atau memilih bahan pembelajaran tambahan yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa secara individual. Yang kedua, menurut Isjonic, itu media pembelajaran berbasis komputer adalah penggunaan komputer sebagai media penyampaian informasi pembelajaran, latihan soal, umpan balik, dan skor jawaban peserta didik. Berikutnya adalah sejarah perkembangan media berbasis komputer. Sangat banyak juga sejarah media berbasis komputer dari tahun ke tahun, tapi di sini saya mengambil dari menurut Anshow, yaitu awal media komputer ditemukan pada tahun 1950-an dan berkembang dengan lambat hingga tahun 1960. Hal ini dikarenakan komputer yang dihasilkan pada masa itu berukuran besar, sehingga tidak efisien ruang dan jumlah orang. Dan ketika ditemukan prosesor berukuran kecil pada tahun 1975, terjadi perkembangan yang pesat pada penggunaan komputer. Bahkan perkembangan teknologi tersebut terus berlangsung hingga sekarang dan menghasilkan berbagai macam teknologi komputer yang semakin canggih dan dipakai hampir di semua kegiatan, terutama sebagai media dalam pembelajaran. Adapun jenis-jenis media pembelajaran berbasis komputer tersebut, yaitu pertama itu presentasi menggunakan PowerPoint. Nah, untuk yang pertama ini sangat banyak dan mayoritas digunakan kepada sekolah dasar, sekolah menengah, hingga sekolah menengah atas. Adapun kelebihan dari presentasi PowerPoint yaitu variasi teks yang digunakan, kemudian bisa ditambah video, audio, kemudian animasi, dan juga grafik yang bervariasi. Kemudian ada juga video pembelajaran. Nah, ini bisa meliputi rekaman hasil aktivitas dari penyaji video tersebut, juga bisa membuat video buatan sendiri, kemudian juga bisa dengan konsep menonton film. Kemudian yang ketiga itu internet. Nah, zaman sekarang siapa yang tidak kenal internet? Banyak siswa maupun mahasiswa yang sudah bisa mengakses internet dengan bebas. Nah, di sini dikatakan media pembelajaran karena internet menyajikan segala sumber informasi yang bisa menggantikan tugas tatap muka ataupun juga tugas lainnya. Yang keempat ada CD-DVD atau multimedia. Nah, prinsip ini hampir mirip dengan PowerPoint tetapi lebih kompleks, karena dalam CD-DVD multimedia ini bisa meliputi seperti video tutorial, kemudian simulasi, dan juga games yang bisa memberikan pengetahuan mendasar. Kemudian selanjutnya fungsi media pembelajaran berbasis komputer.
ada 3 fungsi di sini, yaitu yang pertama kognitif. Kognitif itu adalah segala hal yang mencangkup kegiatan mental atau berpikir. Nah, komputer mengajarkan berbagai konsep. Konsep tersebut terdiri dari aturan, prinsip, langkah-langkah, proses, dan kalkulasi. Kemudian konsep-konsep tersebut dijelaskan dengan sederhana melalui penggabungan visual dan audio yang dianimasikan dalam media pembelajaran ini. Kemudian juga ada fungsi psikomotor, yaitu segala hal yang menyangkut dengan keterampilan peserta didik. Nah, fungsi tersebut tersurat dan tersirat dalam bentuk pembelajaran yang dikemas dalam game ataupun simulasi. Hal tersebut sangat baik digunakan untuk menciptakan kondisi peserta didik untuk dunia kerja maupun jenjang yang lebih lanjut. Kemudian ada fungsi afektif. Afektif tersendiri yaitu segala hal yang menyangkut tentang sikap dan nilai peserta didik. Nah, bisa dilihat di sini ya, seperti program menarik yang dirancang agar mencapai sebuah nilai mendasar yang bisa diterapkan kepada siswa-siswa. Kemudian prinsip media pembelajaran berbasis komputer menurut Rusman sendiri mempunyai prinsip sebagai berikut. Berorientasi pada tujuan. Yang kedua, berorientasi pada pembelajaran individu. Yang ketiga, berorientasi pada pembelajaran mandiri. Dan yang keempat adalah berorientasi pada pembelajaran tutas. Selanjutnya adalah karakteristik. Yang pertama, efektif karena bisa digunakan dan banyak variasi. Yang kedua, bisa menyesuaikan dengan peserta didik maupun dengan ruangan. Yang ketiga, interaktif karena dalam pembuatannya bisa ditambahkan dengan animasi, grafik, video, dan sebagainya. Yang keempat adalah menarik minat. Yang kelima, terkonsep karena buatan sendiri, dan ketika sudah bisa membuat media pembelajaran berbasis komputer, maka sangat mudah untuk mengkonsepnya. Selanjutnya adalah kelebihan. Yang pertama itu pengguna komputer memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan. Kedua adalah pengguna ini dalam proses belajar membuat siswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. Yang ketiga, penggunaan komputer dalam lembaga pendidikan memberikan keleluasaan terhadap siswa untuk menentukan kecepatan belajar dan memilih urutan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah kemampuan media berbasis komputer ini untuk menanyakan kembali informasi yang diperlukan oleh pemakainya. Kekurangan yaitu pertama, tingginya pengadaan dan pengembangan program komputer terutama yang dirancang khusus untuk maksud pembelajaran. Yang kedua, pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer ini yang meliputi perangkat keras seperti monitor maupun komputer, laptop, dan sebagainya. Kemudian ada perangkat lunak yang merupakan biaya yang relatif tinggi. Dan compatibility dan incompatibility antara hardware dan software. Penggunaan sebuah program komputer biasanya memerlukan perangkat keras dengan spesifikasi sesuai. Seperti contohnya itu kabel HDMI dan kabel VGA. 4. Itu merancang dan memproduksi program pembelajaran yang berbasis komputer merupakan pekerjaan tidak mudah. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan penggunaan media berbasis komputer. Pertama itu pembelajaran dapat bekerja secara mandiri menurut tingkat kemampuannya atau dalam kelompok kecil. Yang kedua adalah lebih efektif untuk menjelaskan materi baru yang bersifat simulasi interaktif sehingga pembelajaran dapat mendapatkan suatu pengalaman belajar yang menarik. Yang ketiga adalah penilaian yang dapat memberikan umpan balik yang cepat pada mahasiswa untuk mengetahui kemampuannya
pada suatu masalah atau materi tertentu sehingga dapat digunakan sebagai penilaian sumatif. Yang keempat, terakhir, dengan teknik pemecahan suatu masalah, siswa akan mempunyai cara tersendiri untuk memecahkan masalahnya dengan materi yang sama dengan temannya. Nah, sekian dari saya presentasi media pembelajaran berbasis komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.